No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Nah, nanti kalau Bu Hima tanya gimana kabarnya, kalian jawab ya dengan kompak. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, harus kompak ya. Ayo. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, gitu. Nah, sekarang Bu Hima absen dulu ya, satu-satu. Aisyah, Abel, Iin, Najah, Sahul, Rizky. Nah, alhamdulillah sekarang tidak ada yang bolos ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 1 karena sekarang ini pertemuan awal ya. Jadi kita membahas bab 1 yaitu memahami Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an itu merupakan mukjizat. Apa ada yang tahu Al-Qur'an itu apa? Atau mukjizat itu apa? Nah, sekarang kalau kalian nggak tahu, nanti sama Bu Hima belajar bersama-sama ya. Nanti sama Bu Hima akan terangkan ya. Jadi Al-Qur'an itu secara etimologi kata mukjizat. Ini Al-Qur'an kan merupakan mukjizat. Jadi secara etimologi mukjizat berbentuk isim fi'il yang berasal dari kata a'jaza, ya'juju dan seterusnya itu. Nah, yang berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Nah, mukjizat ini juga diartikan sebagai sesuatu yang menyalahi tradisi atau kebiasaan atau sesuatu yang luar biasa. Nah, itu menurut etimologi. Nah, sekarang ada juga yang menurut secara terminologi. Jadi Al-Qur'an, makna mukjizat ini adalah makna Qohan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut, yang artinya yaitu sesuatu yang menyalahi kebiasaan disertai dengan tantangan dan keselamatan dari perlawanan. Nah, tadi itu menurut terminologi. Mukjizat ini juga hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya dalam menyampaikan risalah ilahi, terutama untuk menghadapi umatnya yang menolak atau tidak mengakui kerasulan mereka. Mukjizat juga mempunyai fungsi. Apa fungsinya itu? Yaitu fungsinya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul atau utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi fungsinya. Selanjutnya yaitu tujuannya. Apa sih tujuannya? Tujuannya yaitu diberikannya mukjizat adalah agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menentang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Nah, secara umum mukjizat para nabi dan rasul itu berkaitan dengan masalah yang ditanggap mempunyai nilai tinggi dan diakui sebagai suatu keunggulan oleh masing-masing umatnya pada masa itu. Nah, itu secara umum mukjizat pengertiannya ya.
Ada juga macam-macam mukjizat. Nah, macam-macam mukjizat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mukjizat visi. Apa sih mukjizat visi itu? Mukjizat visi ialah mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, dan atau dirasa oleh lidah. Tegasnya dapat dicapai dan ditangkap oleh panca indera. Mukjizat ini sengaja ditunjukkan atau diperlihatkan manusia biasa, yakni mereka yang tidak biasa menggunakan kecerdasan akal fikirnya, yang tidak cakap pandangan mata, hatinya, dan yang rendah budi dan perasaannya. Karena bisa dicapai dengan panca indera, maka mukjizat ini bisa juga disebut mukjizat indrawi. Mukjizat visi ini dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan di masa tertentu. Nah, itu pengertian dari mukjizat visi, atau bisa disebut dengan mukjizat indrawi. Yang kedua yaitu mukjizat maknawi. Apa sih mukjizat maknawi itu? Nah, mukjizat maknawi itu adalah mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera. Sebaliknya ya, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli atau akal, dengan kecerdasan pikiran. Karena orang tidak akan mudah mengenai mukjizat maknawi ini, melainkan orang yang berpikir sehat, cerdas, bermata hati, berbudi luhur, dan yang suka mempergunakan kecerdasan fikirnya dengan jernih atau serta jujur. Karena harus menggunakan akal pikiran untuk mencapainya, maka bisa disebut juga mukjizat akli atau mukjizat rasional. Berbeda dengan mukjizat visi. Nah, itu berbeda dari mukjizat yang tadi itu ya, yang pertama. Jadi, mukjizat maknawi ini bersifat universal dan eternal atau abadi, yaitu berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Nah, itu termasuk dari mukjizat yang kedua, yaitu mukjizat apa? Mukjizat maknawi. Selanjutnya yaitu kita akan membahas aspek-aspek mukjizatan Al-Quran. Nah, sekarang membahas aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu gaya bahasa atau uslub. Nah, Al-Quran ini mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru para sastrawan Arab sekalipun. Karena apa? Karena susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan dalam bahasa Arab. Nah, uslub Al-Quran ini sangatlah indah. Keindahan uslub Al-Quran benar-benar telah membuat orang-orang Arab atau orang-orang luar Arab kagum dan terpesona. Di dalam Al-Quran terkandung nilai-nilai istimewa di mata tidak akan terdapat dalam ucapan manusia yang menyamai isi yang terkandung di dalamnya. Nah, itu aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Selanjutnya yaitu isi kandungannya. Apa isi kandungannya itu? Nah, dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran ini dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu Al-Quran mengungkapkan berita-berita yang bersifat gaib. Nah, itu yang pertama. Selanjutnya yaitu isi kandungannya. Nah, dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Quran ini dapat dilihat dari beberapa hal. Yaitu yang pertama, Al-Quran mengungkapkan berita yang bersifat gaib. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu ijazul ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu Al-Quran memberikan
aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal, mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Nah, itu termasuk isi kandungan dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu perbedaan bentuk mukjizat Nabi Muhammad SAW dengan mukjizat nabi-nabi terdahulu. Dilihat dari aspek kemukjizatannya, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat maknawi, di mana untuk memahami dan mencapai kemukjizatan Al-Quran harus dengan menggunakan akal pikiran yang rasional dan kecerdasan hati. Al-Quran adalah merupakan salah satunya mukjizat maknawi yang hanya diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang tidak dimiliki oleh para nabi dan rasul sebelum beliau. Al-Quran adalah mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW yang berlaku kekal sampai akhir zaman kelak. Nah, di samping mukjizat Al-Quran yang bersifat maknawi, sebenarnya Nabi Muhammad SAW ini juga diberi mukjizat fisik. Tadi sudah dijelaskan ya, mukjizat fisik itu apa. Berbeda halnya dengan Nabi Muhammad SAW yang mendapat mukjizat fisik dan maknawi. Para nabi dan rasul sebelum beliau umumnya mendapat mukjizat fisik saja. Selanjutnya, keautentikan Al-Quran. Dalam hal terjaganya kemurnian dan keautentikan Al-Quran ini, Al-Quran mengajukan tantangan terutama kepada orang-orang kafir dan siapapun yang meragukan kebenarannya. Mereka menuduh bahwa Al-Quran hanyalah sejenis mantra-mantra tukang tenun dan kumpulan syair-syair. Mereka mengira bahwa Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad SAW. Dari informasi sejarah juga telah terbukti bahwa Al-Quran terjaga kemurniannya. Al-Quran tidak dapat dipalsukan. Hal ini disebabkan karena banyak di antara umat Islam yang menjaganya dengan kekuatan hafalan mereka. Al-Quran itu diturunkan selama lebih kurang dari 23 tahun secara berangsur-angsur. Kala itu banyak sahabat Nabi SAW yang menghafal Al-Quran. Di samping juga setiap kali turun ayat, maka ayat tersebut ditulis dalam media yang sangat sederhana seperti tulang, batu, pelepah, daun kurma, kulit binatang, dan lain-lain. Sehingga masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran dikodifikasi dalam bentuk mushaf. Nah, singkatnya, kemurnian dan keautentikan Al-Quran terletak pada kemukjizatan Al-Quran yang tidak bisa ditiru oleh siapapun dan adanya kekuatan hafalan orang-orang Islam yang juga berperan dalam menjaga keautentikannya. Sejarah pun telah membuktikannya. Nah, itu penjelasan dari keautentikan Al-Quran. Nah, sekarang kita biar tidak bosan, kan dari tadi saya menjelaskan materi. Nah, kita biar tidak bosan anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Nah, kita itu main ice breaking yang lagi viral itu, clue-cluenya itu. Nah, sekarang itu cluenya fokus. Ya, ngerti kalian? Cluenya fokus. Apa anak-anak? Cluenya fokus. Coba apa cluenya? Fokus. Jadi 3 ditambah 1 berapa? Salah, yaitu 3
3 ditambah 1 adalah 2. Karena tadi kan clue-nya fokus, jadi kita itu harus fokus ya. Oke, selanjutnya. Nah, kalian sudah paham kan? Apa clue-nya kita harus fokus. Apa anak-anak? Fokus. Jadi kita itu harus fokus. Harus apa? Fokus. Nah, 10 ditambah 4 berapa? 10. Salah. Jawabannya yaitu 4. Karena tadi kan clue-nya harus fokus. Jadi jawabannya yaitu 4. Oke? Oke. Kita lanjut. Clue-nya harus fokus. Apa kalian sudah ngerti yang tadi tuh clue-nya? Fokus. Apa? Harus apa? Fokus. Sekarang 8 ditambah 2 berapa? 4. Salah. Jawabannya yaitu 3. Karena apa? Clue-nya fokus. Jadi kita itu harus fokus. Jawabannya yaitu 3. Nah, sekarang clue-nya rukun Islam. Ganti ya, bukan fokus. Sekarang clue-nya itu rukun Islam. Coba 10 ditambah 2 berapa? Salah. Yang benar yaitu 10 ditambah 2 berapa? 7. Karena clue-nya itu rukun Islam. Sekarang lanjut. Clue-nya tetap ya rukun Islam. 12 ditambah 2 berapa? Ayo berapa? Salah. Jawabannya bukan 7, tapi berapa? 9. Karena apa? Clue-nya itu rukun Islam. Kalian paham? Yang di belakang jangan tidur, ayo. Clue-nya sekarang sama, rukun Islam. 2 ditambah 7 berapa? Yo. Salah, bukan 4. Alias benar. Karena clue-nya clue-nya rukun Islam. Jadi jawabannya yaitu 4. Benar ya. Pinter. Nah, sekarang kan sudah tadi ya permainan. Apa masih main lagi kayak tadi? Clue-clue itu ya. Kurang 1 kali lagi ya. Coba sekarang clue-nya fokus lagi ya. Clue-nya apa? Fokus. Harus apa? Harus fokus. Jadi kita itu harus fokus. Biar apa? Biar fokus. Nah, biar bisa jawab ya. Coba 4 ditambah 4 berapa? 3. Salah. Jawabannya yaitu 4. Karena kita itu harus fokus. Nah, bagus. Sekarang kita lanjut dengan pertanyaan ya. Tadi kan sudah dibahas. Nah, kan tadi sudah permainan ya. Kan kurang 1 kali lagi sudah Bu Hima turutin. Nah, sekarang kita pertanyaan tentang materi yang disampaikan oleh Bu Hima. Jadi kalian harus bisa jawab ya kalau ditanyakan. Coba sekarang, Syahrul, apa fungsi mukjizat itu? Ayo Syahrul, yang keras. Bagus. Jadi fungsi mukjizat itu apa anak-anak? Kata Syahrul itu yaitu
berfungsi sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulan mereka, bahwa mereka adalah benar-benar para nabi dan rasul atau utusan Allah yang membawa risalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus, Sahul, cap jempol. Nanti sama Bu Hima kasih nilai yang bagus, soalnya Sahul bisa jawab ya. Nah, sekarang Aisyah, coba apa sih tujuannya? Nah, tadi kan Bu Hima sudah menjelaskan apa tujuan diberikan mukjizat itu. Ayo, Aisyah. Apa? Yang keras. Bagus, pintar. Anaknya Bu Hima sudah bisa semua jawabnya. Jadi menurut Aisyah tadi kan bisa jawab. Apa sih tujuan diberikan mukjizat? Yaitu agar para nabi dan rasul mampu melemahkan dan mengalahkan orang-orang kafir yang menantang dan tidak mengakui atas kebenaran kenabian dan kerasulan mereka. Nah, itu tadi itu tujuan diberikan mukjizat. Nah, bagus. Aisyah dapat 100 ya. Nanti sama Bu Hima tak kasih nilai yang bagus, soalnya bisa jawab. Sekarang Sajid. Nah, Sajid harus bisa jawab ya. Macam-macam mukjizat ada berapa? Ada 2. Bagus, pintar sekali. Anak-anaknya Bu Hima ini sudah bisa jawab semua. Apa saja? Gak dengar Bu Hima yang keras. Bagus. Kata Sajid, mukjizat itu ada 2, yaitu mukjizat fisik dan mukjizat maknawi. Bagus, sekarang Sajid dapat nilai 100 juga karena bisa jawab dari pertanyaan Bu Hima. Nah, pertemuan kali ini cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.